Oke, welcome teman semuanya. Selamat datang lagi di R3 Series Championship, yang mana kemarin kita sudah melihat race yang sebelumnya di Mandalika dan sangat seru sekali. What an opening, of course. But now again, I'm with the one and only Adrian. Halo Dre. Halo Yo, halo, apa kabar Yo? Ya, how's the race kemarin? Kira-kira gimana menurut lo? It was fantastic, it was amazing, but hopefully we get more battles today. Kita berharap akan lebih banyak battle dari entah dari yang depan atau dari yang middle pack ya. Oh ya, dan ya dilihat dari race kemarin tentunya gue berekspektasi, gue berharap bahwa bakal lebih seru lagi. Sebenarnya kan kalau dilihat di race-race yang awal mungkin mereka lagi masih meraba-raba settingan gitu, masih coba untuk istilahnya masih mungkin let's say pemanasan atau ya warm up lah, untuk mereka bisa lebih bagus lagi dan juga bisa mendapat catatan untuk mereka perbaiki di sirkuit ini tentunya. Jadi menurut gua ini bakal jadi sirkuit yang bakal jadi awal dari battle yang benar-benar battle. The real battle is about to begin in the second, in my opinion ya. Kalau dari lu gimana, Ri? Iya, kayaknya sama ya. Apalagi kan ini kan kemarin kan banyak yang kayak lu bilang tadi, banyak yang masih baru-baru coba setting atau mungkin lebih ke coba cari feel-nya dulu kali, cari feel-nya dari motor gimana pada saat race. Terus juga mungkin mereka juga pada cari tahu, oh ini ternyata orangnya dia mainnya kayak gini, balapannya begini. Jadi ya ini bakal jadi yang defining race yang race di Jerez ini. Iya, dan tentunya ini dia Jerez Circuit ya. Sirkuit yang menurut gua sangat fun banget. Gua di sini one of my favorite circuit ini kalau di game, guys. Dan ya tentunya kalau menurut gua sirkuit tikungan yang bisa jadi tempat dan banyak untuk overtake, yang gua paling suka ya kalau dari gua pribadi ini adalah tikungan ke-6 ya, Pedrosa ya, tikungan ke-6 sama tikungan Lorenzo juga. Wah, itu asik banget. Ditambah tikungan terakhir itu adalah tikungan di mana kemarin Rossi pernah battle sama Sete Gibernau. Apakah seorang asli yellow ya bisa mengulang kejadian tersebut atau malah lebih gila-gilaan di sini? Iya, betul. Sekarang mungkin kita bisa ngelihat kali standingsnya. Tadi ada Varel Christian mimpin karena kemenangannya kemarin, lalu ada Beo Reinhardt dan juga ada itu ke standings yang barusan justru malah. Itu ada Boyle, ada Ahmad Marwan dan juga ada Beo Reinhardt, Kristawan. Itu ada top 5 dari standing sekarang. Ya mungkin kita bisa melihat lebih banyak variasi, lebih banyak hasil yang berbeda daripada yang sebelumnya. Mungkin kita bisa melihat performa dari yang lain yang belum ada chance buat show off gitu performa. Oh iya, benar sekali. Dan ya tentunya di sini teman-teman semuanya kita berharap untuk ada pertarungan yang lebih asik seperti yang udah bilang tadi. Ada bahkan kalau perlu ada juara baru atau dominance yang ditunjukkan oleh pembalap yang juara di sebelumnya juga bisa. Dan tentunya kita akan memasuki dalam qualifying round. We're about to start, we're about to enter the qualifying round of this circuit of Jerez Grand Prix, Jerez de la Frontera. Kita akan start di sini qualifying round, dan beberapa saat lagi kita akan melihat para pembalap akan bersiap-siap, para rider andalan kita akan bersiap-siap untuk memasuki. Dan di sini terlihat ada satu pembalap yang sangat melesat ini baru mau masuk ini ya, baru mau mulai. Ini ada satu nama yang ekspektasi lu tinggi pas di race 1 tapi nggak ada nama Asriel Yellow di sini. Hah? Asriel Yellow tampaknya absen di round kedua. Sayang sekali, Asriel Yellow, the rider that we're expected to see showing his dominance dan memperbaiki kesalahannya di race yang sebelumnya. Apakah ini ngepur ini atau gimana ini, guys ya? Jadi mungkin kita bisa tunda sedikit ekspektasi kita, mungkin bisa ngelihatnya baru nanti di round 3, di round. Lagian di sini kalaupun kita berbicara tentang dominasi, kita berbicara tentang pembalap yang kita berekspektasi untuk dapat performa yang bagus ya kan. Tentunya juga di sini kita balapan dengan motor yang sama, pembalap yang juga udah mungkin berpengalaman, tentunya mereka berpartisipasi, nggak mungkin tanpa ada persiapan. Dan gue yakin mereka juga bisa menunjukkan bahwa ini bahkan mungkin pembicaraan kita menjadi semangat untuk mereka bisa memberikan, wah bukan cuma Asriel Yellow yang bisa mendominasi bro, gue juga bisa bersaing karena it's why I'm here gitu. Itu kenapa gue di sini gitu kan. Iya, apalagi mungkin mereka nonton kan kemarin kan kayak dibilang kok ini Asriel Yellow, terus yang disebut kok ini Asriel Yellow, terus yang bagus gitu kan. Kayak gue juga bagus kali, gue juga pengen juga jadi ditaruh di prediksi sebagai juara, jadi pengen benar sekali. Ekspektasinya juga tinggi gitu kan. Jadi mungkin jadi apa ya? Jadi
penyemangat gitu. Jadi Iya. fire yang di dalam dia Yes. tuh langsung membara Iya, gitu. benar sekali. Karena jujur gue di sini tidak untuk mendiskreditkan para pembalap-pembalap, tentunya karena gue tidak dia mengenal mengabar. banyak dari mereka. Nah disinilah mereka kesempatan mereka untuk menunjukkan diri, ya this is me gitu kan, agar supaya menjadi one of the discussions, rider on discussion about who's gonna be the winning the whole series or every series. Tapi yang paling pasti adalah kita berbicara tentang sirkuit Jerez ini guys. Dan ya sudah terlihat di sini tersisa 7 menit lagi dan sudah ada pembalap yang cepat di sini. Ada Marwan ya. Dengan Ini mungkin kayaknya urutannya masih sesuai race number. Start. Oh, ada yang terjatuh sepertinya. oke. Ada yang involved insiden. Oh, someone is cross there. Ada Aza ya. Grabian Azaya. Tadi sepertinya dengan Ahmad Marwan tadi nomor 5 di motornya aku lihat. KW sudah mendapatkan lap time-nya. Apakah ini lap time yang sudah ideal atau masih lap time yang baru outing ya ini? 2 Iya. menit 1 detik. 2 menit 1 detik. Wow, really good time for him. Tentunya ada KW di sini. KW ini ya, KW mencoba untuk memberikan yang terbaik tentunya. Ada juga pembalap-pembalap yang dari race sebelumnya masih belum terlihat untuk mendapatkan lap yang tercepat. Helmnya keren juga ini ya. Shot. Aprilia itu. Wah, ini helmnya. Ini mau Miguel Oliveira atau Raul Fernandez? Miguel Oliveira itu kayaknya. Oliveira ya. Luar biasa sekali dengan ada sedikit livery. Semoga dia bisa memberikan performa yang seperti Oliveira pada zaman di Red Bull, guys. Waduh. Dan di sini kita sudah punya pembalap, ada 15 pembalap ya. Kayaknya kurang 4 lagi ya di sini ya. Kayaknya setahu gua ada 19. Ada beberapa lagi yang absen kayak race sebelumnya kan. Race sebelumnya ada 13 sekitar, ada 13 kan, jadi sama. Tapi ada beberapa lagi yang udah join dari kemarin yang tidak ikut berpartisipasi. Yes. Jadi ya mungkin ini bakal ada sedikit shake up di posisi di depan ataupun di tengah. Jadi mungkin ekspektasinya bakal berbeda dari yang kemarin hasilnya. Oke, dan di sini sudah tidak terasa 6 menit tersisa for the qualifying run of this Jerez. Ada yang goyang-goyang dikit. Apakah ini sengaja atau nge-lag ya? Sengaja kayaknya. Mungkin iya, memanaskan ban mungkin ya kan, Itu kan kalau- baru outing mungkin. Itu bener-bener di Po Akbar. Iya, ini di Po Akbar dia baru join. Entah dia join sebagai regular atau sebagai wildcard di sini. So we get rider yang nggak asing di mata gue ya. Ada Dipo Akbar di sini. I think it's a really good information for you, for the extra information. Dipo Akbar sudah bisa mengamankan posisi di Pro Draft untuk MotoGP Esport di tahun 2024 nanti guys. Jadi Dipo Akbar kemarin mengikuti Rising Star Challenge dan berhasil memenangkan. So we get one more Indonesian Esport riders yang akan compete, nanti akan bersaing di MotoGP Esport, dan dia sekarang lagi berpartisipasi nih ya. Kita lihat, karena setahu gua ini kalau sebagai gue yang main MotoGP ini jauh lebih manual dan jauh lebih susah menantang sih. So let's see what can Dipo deliver to us guys. Dipo Akbar itu lagi seleksi berarti ya dia. Yes, benar sekali. Ini kayaknya bakal jadi dorongan juga untuk beberapa rider kan. Yes, misalkan mereka kayak, ini ada Dipo Akbar nih, gila kayak dia jago jadi, di MotoGP, surat apakah dia terbuka. jago juga di GP Bikes gitu kan. Jadi mungkin tantangan surat gitu terbuka kan. mungkin ya untuk para pembalap-pembalap yang main di MotoGP. Mari yang lagi mungkin nonton video ini, let's jump in guys, compete in this R3 mungkin, atau banyak event-event lagi. Yang pasti kita let's jump into the GP Bikes games and let's see guys. Gue bakal temenin kalian dengan senang hati, bakal temenin untuk komentator, karena I would like to see, gue senang melihat talent-talent dari para player Indonesia dari beberapa game, dan terlebih khusus untuk sekarang perhatian gue tertuju kepada ini sih, game ini, karena I'm seeing the actual race on inside of the game gitu. Dari segi Ya ini jangan ntar jadi MotoGP-nya ngerasa sakit hati lo tiba-tiba jadi paling No. Bikes ini. Jangan sampai ntar lo meninggalkan MotoGP. I'm talking about the feel of the game gitu kan. Kan tidak ada salahnya untuk mereka mencoba. Betul. Gitu. Jadi daripada
mereka di hari-hari yang kosong, di off day-nya nggak ada waktu kan, mereka juga bisa memberikan. Ini lebih kita meramaikan event-event yang dibuat di Indonesia. Kita membuat, let's make the racing e-sport, especially terlebih khusus di racing motor ini untuk semakin ramai tentunya guys. Dan di sini ada seorang GG, cepat sekali langsung di switch ke Dipo Akbar. Sayang sekali gue masih mau melihat tadi, 3 menit tersisa, 3 minutes remaining before we go to the race. Dan who's gonna be the winner? Siapa yang akan menjadi pole sitter ya, bukan winner, pole sitter dari Heres R3 series ini guys. Ini lap time-nya udah ada improve dari 2 menit 1 detik tadi oleh KW, sekarang udah 1.54 tuh. Berarti tadi belum lap time outing ya, masih belum ideal tadi. Itu masih outing karena terlampau jauh 7 detik. Big crash. Aza crash kedua di qualifying round ini kalau nggak salah. Sayang sekali Azam coba untuk nge-push, dan di sini mereka udah pernah crash tapi tidak menutup kemungkinan untuk mereka tetap nge-push lagi, mempertahankan pace, karena qualifying is not about consistency, it's about the best time that you can deliver, that you can give, you can bring inside of the race. Dan nantinya kalau udah di balapan baru mereka bisa menunjukkan konsistensinya, strateginya, kesabaran mereka. Karena kalau masih qualifying, kalau menurut gua ya lu mau jatuh bangun nggak apa-apa, yang penting you set the best lap time inside of the qualifying round gitu kan, Dri? Betul, itu sekarang Bar Akbar itu udah jadi yang top sekarang 1.53.8. Oh, itu udah improve sekian detik dari Chris ya. Mungkin sekarang lebih tinggi lagi apa targetnya mungkin buat orang-orang untuk kalahin. Jadi ya mungkin orang-orang mulai bisa meningkatkan waktunya, apalagi udah tinggal kurang dari 2 menit lagi, 1 lap lagi. Jadi itu melebar sedikit itu Bar Akbar. Sedikit akan keluar improve tadi. ini. Yes, Bar Akbar dan Dipo Akbar. Apakah ada Akbar battle di sini guys ya? Battle of the Akbar. Yes, ini bernama bukan kejuaraan Akbar tapi Battle Akbar guys. Dari kedua pembalap dengan nama yang sama ya. Tersisa 1 menit lagi. Kalau dilihat dari segi waktu mereka satu putaran itu 1 menit. Farel tampaknya masih detik, belum guys. mencetak lap time yang ideal sepertinya. Yes. Ini masih gapnya masih 6 detik, itu masih sekitar kurang lebih sama seperti lap time Yes, KW but tadi, look at 2 that, menit Dipo tadi. Akbar at the third place guys. Posisi ketiga sementara, tersisa 1 menit dan sudah ada di posisi 3 Dipo Akbar. Wow, what a really good time for the Dipo Akbar. And we're about to see the fourth place adalah Marwan dan disusul oleh pembalap selanjutnya. Apakah ada terjadi menukar menuju ke, karena di sirkuit sebelumnya ada kan, di menit-menit terakhir tiba-tiba terjadi tukar menukar dan sayang lumayan cukup signifikan ya, memasuki ke menit-menit terakhir, bahkan sektor terakhir itu mereka coba nge-push lebih lagi dan untuk mendapatkan lap tercepat atau lebih cepat, dan berhasil untuk mendapatkan lap tersebut. Betul, dan ini sekarang gapnya justru cenderung lebih besar dibanding sebelumnya, di mana ada yang terjatuh itu Grebian aja sama kayak itu ya. Yes. Itu kemarin Tipis ya? Farel gapnya sekitar ya kurang dari 0,1 detik dari Australia, dan memang mungkin membuktikan ya, tapi standarnya untuk berada di level Australia itu tinggi gitu. Jadi sekarang sekarang pun tetap sama tingginya, dan juga gapnya justru lebih besar daripada di Mandalika. Ini mungkin kita bisa lihat ini Farel Version apakah dia akan menempel dengan Bar Akbar. Yes, sayang banget Farel soalnya posisinya masih di bawah banget ini. Posisi ke-10 guys, right on the 10th place of this qualifying run. He's about to get through the finish line, and let's see what time can Farel get inside of the race. Oh no! Farel squeeze into the second place, just like what I said. Baru gue bilang kan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi tukar menukar memasuki di detik-detik terakhir race Heres kali ini guys. So we're about to continue to the main race after this. Of course, kita akan melihat siapa yang mendominasi race ini, siapa yang akan menjadi pemenang dari race ini. Ada Farel dan crash, tapi sudah selesai. Ya, so that's it, that's over guys. Sudah selesai. Kita akan masuk di race setelah ini. Kita akan masuk ke race tentunya. Marwan kayaknya masih belum finish ini, apakah masih bisa? Masih menunggu Marwan mungkin. Oh ya, ini di sektor terakhir ini. Marwan masih nge-push posisi ke-6, masih bisa mencoba untuk masuk ke top 3 karena tidak ada yang tidak mungkin. Nothing is impossible. It's racing. This last sector of this race akan ada double right handers, dan selanjutnya dia menuju ke tikungan terakhir. Ini dia sedikit terlalu keluar tadi ya. Replay by the riders. Ya, belum lewat finish. Udah replay ya. Gue malah penasaran dengan waktunya dia, atau malah udah selesai mungkin ya, atau gimana guys?
Gue juga nggak tahu. Di sisi kiri masih belum terlihat ada checkered flag di sebelah Marwan, jadi mungkin dia masih ada chance untuk improve. Tidak. Posisi 6 sudah final oleh Marwan. Oke, dan di sini ada B-Ways. Apa juga B-Ways? Apakah ini juga dia mencoba untuk memberikan lap yang Sepertinya dia masuk pit. Ya. Tampaknya sudah memasuki pit lane, and that's it. I think it's totally over. The race, the qualifying run of this Jerez race of the R3 Series Championship, dan kita akan masuk ke race. Gue udah nggak sabar banget menunggu race yang akan dimulai sebentar lagi, guys ya. Jadi untuk kalian yang menonton, jangan lupa untuk di like, jangan lupa untuk di subscribe juga, dan coba untuk di share ke teman-teman kalian, karena bisa jadi ke teman-teman kalian yang bermain game ini dan juga hobi menonton balap, walaupun hanya game simulator atau hanya game-game yang bukan nyata, tapi ini seru juga, guys. Dan kalian juga bisa mengenal lebih dalam lagi mengenai e-sports race di Indonesia. So don't forget to like, subscribe, dan juga give your comments ya, untuk memberikan dukungan pada orang-orang di melalui event ini, guys. Dan this is the R3 Series Championship, and the pole sitter Bar Akbar dengan 1 menit 53 detik oleh Fadil Firstian. Ada Chris Nawan di sini, ada Duan Aje, Dito Akbar, Ahmad Marwan, Rel Reinar, Cristiano Widya, Dwi Putra, GG, dan Grebian Azza. Untuk di slide yang pertama, top 11. Di slide kedua ini dia kita akan melihat ada B-Ways, lalu ada Valopi, Mahardika, dan Rangga. Ini kayaknya bakal unpredictable ya, maksudnya tadi kita melihat ada Dipo Akbar yang baru turun yang langsung ada di top 10, dan juga gap top 10 itu tadi sekitar 153, 154, jadi ini mungkin kita nggak bisa prediksi kayak yang sebelumnya kayak wah ini bakal pas, wah ini bakal ini, kita nggak akan tahu kan kalau dalam never know. Never say never, like Nick Harris yang kalau Nick Harris bilang never say never. Kalau di moto ini in R3 Series Championship, never say never, guys. Karena memang tidak ada yang tidak mungkin. Asli Yellow yang pace-nya sangat kencang sekali bisa jatuh dan ya kehilangan momentum untuk mengejar. Dan ada juga pembalap yang di paling belakang awalnya di qualifying bisa tiba-tiba masuk di top 3. Everything could happen, guys. So we're still waiting for another surprise to come. Dan kita tentunya sekali lagi gue mengingatkan untuk kalian semua ya, jangan lupa untuk di like, di share, dan juga di subscribe di channel YouTube ini. Dan ya sambil menunggu-nunggu kita melihat di sini info dari Jerez ya. Sekali lagi Jerez ini adalah sirkuit yang terletak di Spanyol dan terdiri dari kurang lebih berapa tikungan ya nih, Dre? 16 ya? Mungkin sekitar belasan tikungan, tapi gue juga nggak pernah ngapalin yang pasti Jorge tapi Lorenzo tikungan terakhir ya kan. Iya, Jorge Lorenzo tikungan terakhir mungkin kita bisa ekspektasi ada aksi-aksi di tikungan terakhir, ada mungkin yang melakukan Rossi. Iya, ini adalah sirkuit yang menjadi race terakhir dari World Superbike kemarin, guys. Jadi sirkuit yang sangat familiar harusnya di telinga dan juga di mata kalian, karena dari layout sirkuitnya udah jelas banget, wah ini Jerez Grand Prix gitu. Dan gue belum pernah menonton race apalagi di game 300 cc bertarung di sini. Harusnya bakal ketat banget, it's gotta be a slipstream city, guys. Tapi depends on the rider, kalau mereka bikin kesalahan, ada yang jatuh, ada yang outpace, tentunya bakal jadi San Mori ya. Tapi gue meyakin dan gue berekspektasi, berharap bahwa tentunya ini akan menjadi race di mana Slipstream City is about to happen again. Akan terjadi lagi di mana mereka akan saling menyalip, jual beli, overtaking, dan itu yang akan membuat race ini menjadi seru tentunya. Dan ini udah official dry race, ini bukan cloudy seperti pas dari kemarin. Jadi maksudnya mungkin feeling dari rider sekarang lebih mungkin bisa lebih pede, bisa lebih yakin dengan bannya, dengan motornya, karena kemarin kan tentu saja kalau cloudy itu kan feelingnya berbeda dengan pada saat dry race, pada saat green race gitu kan. Jadi kan ya mungkin bisa melihat mereka lebih berani push, mungkin mereka bisa lebih berani overtake. Jadi ya kita akan menunggu beberapa saat lagi. Kalau dari lu dari Bar Akbar, Farel Firstian, Chris Nawan yang top 3, menurut lu siapa itu dari top 3? I think I'm counting dari yang lain? I'm counting on Bar Akbar sih. Bar Akbar gue lihat kayaknya nggak ada jatuh juga tadi dia, nggak ada kesulitan. Kayaknya dia
dari apa yang gue lihat dalam 2 ronde terakhir mungkin Bar Akbar ini I think his favorite second is this one. Mungkin Nah salah ini satu- juga starting Yes. gridnya ini ada Bar Akbar, lalu Farel Firstian, Krisnawan, Duan AJ dan Dipo Akbar dari MotoGP ke GP Bikes, lalu Ahmad Marwan menempati posisi ke-6, lalu ada Beo Reinhardt, ada KW, lalu ada Dwi Putra, ada GG, Grebian Aza, dan D-Ways Yes. menutupi grid ke-4, row ke-4 sorry. Lalu ada Valopi, Mahardika dan Rangga. Ya, itu dia ke-15 pembalap yang akan bertarung di race kali ini tentunya. Once again, Harris Grand Prix of the R3 Series Championship. Udah beberapa rider yang sudah spawn, udah bersiap-siap untuk start di sini, guys. Mungkin sekarang kalian bakal lihat mereka spawn. Sebentar lagi mereka bakal sighting atau warm up lap dan mereka bakal masuk di situ manually. start. Oh, langsung start. Okay, so Yeah. this is the start is about to be gone. They just spawn inside of the race, and yes, lights is out, and we go through the. Oh, what a big clash. contact there. And somebody's not even going through the first corner. It's already a contact that caused one riders to lost the momentum. Really big momentums on the start dan memasuki race selanjutnya. Oh, sudah ada pembalap Ada yang jatuh juga. memasuki tikungan kedua sekarang Juga. side by side. Dari tikungan ke 22 riders memasuki tikungan selanjutnya, tikungan ketiga dan keempat high speed corner sebelum masuk ke tikungan 5 dan ke-6 tikungan terus. Oh, big crash again happening. Marwan run the outside, gotta get through, trying to be overtaking. Aduh. Grebian Aza itu tadi nampaknya tadi di Yes, depan dan Marwan. Bar Akbar masih memimpin di posisi pertama, Adri. Ini Bar Akbar bisa mendapatkan keuntungan ya. Tadi maksudnya tidak ada insiden, tidak ada Yes. kontak di turn 1 dan turn 2 dan dia sudah berada di depan. Ini gapnya juga lumayan untuk dia membangun dari ini gapnya. Ini dia Ahmad Marwan apakah masuk ke Grebian Aza? Here we go. Apakah melebar? With a switch back. What a switch back by Bar Akbar mempertahankan posisi pertama tentunya di sana. Itu Bar Akbar kan ya yang tadi atau Marwan? Itu Marwan dengan Grebian Oh, Aza. Dia Marwan. Marwan berhasil melewati Grebian Aza up ke posisi So tadi switch 5, back dari seorang 6. Grebian ya? Iya tadi Grebian Aza ini dia Farel Firstian posisi wow. Oh, big Farel contact. Firstian It's gonna be a close battle. dengan Okay, Duan AJ. just like what you see on the screen, on the display, what being displayed to you. A battle is already happened at the early of the lap. First lap actually. So we're about to go to the last sector now. Someone high side di sana. Sudah terjadi high side gaming, guys. Running 167 km per hour. It is road braking. Sayang sekali seorang Duan aja ya. Tadi udah di posisi kedua, sayang sekali. Mungkin tadi sayang bikin banget extra limit. Ini dia Farel Firstian. Apakah akan menyalip posisi 1? On the inside, Farel Firstian, really nice. Lebar. He's moving at the first place now, trying to be squeezing it deep. Bar Akbar on the left braking technique. Overtaking maneuver, he's not tidak getting it. Sayang sekali seorang Farel Firstian yang akan memimpin race. Pembalap yang menang di sirkuit sebelumnya akan memimpin, bukan akan memimpin, lagi-lagi memimpin dan mungkin bisa mengunci kemenangan, tapi masih ada beberapa lap lagi. It's 7 laps for them to complete. Iya. Masih banyak kemungkinan, masih banyak posisi yang mungkin naik turun. Jadi kita tidak bisa ini tampaknya juga di Akbar terlihat turun jauh ya dari row kedua tadi. Mungkin ada insiden atau mungkin terlibat dengan Farel Firstian Yes. drop position after Yes. 2 laps. Ada apa ini? Mungkin atas insiden kemarin dengan Asriel mungkin Yes, ya. dan gua nggak melihat Dipo Akbar suddenly now on the screens at the 11th place if I'm not mistaken. And then, oh my God, look at that. Farel Firstian, really good momentum, taking the inside lines, and is now leading. Dan kayaknya tadi seorang Bar Akbar ada kesulitan dalam mendefense posisi ya dari seorang Farel Firstian. Iya mungkin juga tadi di turn 2 mungkin Bar Akbar tidak yakin bisa mengovertake Farel Firstian dengan aman. Jadi mungkin dia lebih prefer untuk early break dan back off. Jadi mungkin ini taktik juga dia untuk mengikuti Farel Firstian dan mempelajari line-nya dia. Mungkin baru pada saat beberapa lap kemudian kembali menyerang. Jadi kan kita juga tahu kan. Yes. Okay, so Farel Firstian was building up on a corner, just trying to push on a corner, trying to be comfortable inside of the race. Macam untuk
nyaman dulu ya dalam mencari line dari dia dan juga pembalap yang di depan, mencoba untuk mencari strategi, menyusun strategi untuk dia bisa menyalip pembalap yang di depan, karena bukan cuma mengenai untuk salip menyalip, bisa juga tentang bagaimana kita melihat suatu kesempatan yang apakah harus diambil sekarang atau enggak gitu, karena bisa jadi kalau kita terlalu mengambil kesempatan bisa menjadi rugi untuk kita karena ban bakal semakin terkuras. Ada baiknya kalau mereka mengambil keuntungan dengan melakukan slipstream, pembalap ada depan mengekorin dulu, dan di sini kita lihat Farel Christian drop into the third place. Farel Christian turun ke posisi ketiga. Farel Christian tembaknya tadi sudah melakukan penalti yang diperintahkan, drop to position, sekarang sudah berada di posisi ketiga, tapi masih menempel ketat dengan Krisnawan dan juga Bar Akbar yang depan. Mungkin Krisnawan bisa kita ekspektasi bakal melakukan manuver mungkin beberapa saat kemudian di depan Bar Akbar untuk mengambil alih posisi pertama. And he's now on the screen. Farel Christian mencoba untuk masuk lagi ke depan. Are we gonna see Farel Christian fighting, giving out the best, knocking at the doors? He's gonna be slamming it right into the two riders' face in front of him, Andri. Wah, ini juga tampaknya Farel sudah naik posisi kedua ya. Itu overtaking maneuver happening into the left-handers after the Dani Pedrosa turn. Tampaknya di sini long left turn dan ada sedikit signal dari pembalap yang ada di depan. Ya mungkin itu dia mengindikasikan jangan salip dulu atau ikutin dulu atau gimana mungkin ya. Ini dia Farel Christian ngambil alih kembali posisi pertama dalam satu lap. That's Farel Christian, right? Farel Christian iya, atau Farel mungkin Christian. Yes. Dalam satu lap dia turun ke posisi ketiga lalu mengambil alih kembali posisi satu. Wow, look at this, the slow montage of Farel Christian squeezing between the two riders, guys. Kalau di basket between the legs, ini between the two riders. Di tengah-tengah dua pembalap, dia masuk tengah dan langsung mengambil the first place. Really safe. Wah, Krisnawan kembali. Melebar. With switch bike, really good. It's gonna be an amazing race, guys. Two riders switching position, not just two. It's three riders. The top three riders are switching from one position to another position. So we get Farel Christian once again move into the first place, and he have to defend it at all cost. Farel Christian harus mempertahankan posisi tentunya karena dia dibayang-bayang oleh seorang si Chris dan juga Bar Akbar. Ini pembalap yang membawa nomornya Simoncelli. Hati-hati ya. Ini bisa juga dengan agresif yang dipunyai oleh seorang Simoncelli bisa diterapkan di sini, guys. Dan sudah kelihatan tadi resiko demi resiko diambil. Masih di 3 lap yang 7 yang lap atau 6 lap yang tersisa, mereka langsung berani untuk mengambil resiko melakukan overtake yang sangat-sangat berbahaya, bahkan bukan cuma mereka, bahkan ke pembalap yang ada di belakang dan di depan mereka. Tadi juga game-nya itu cukup jauh ya untuk mengambil alih di posisi 1 di turn 1, tapi namanya Krisnawan dengan mode Simoncelli-nya like fuck it, kayak dia mungkin antara mode binit atau unit gitu. Yes. Jadi dia bakal mencoba sebisa mungkin mumpung Farel masih dalam jangkauan yang bisa dikejar gitu kan, sebelum mungkin Farel akhirnya membuka gap. Krisnawan mendekat. What a speed! What an acceleration by Sig. Melebar. Iya, dari Krisnawan. Akan diambil lagi oleh Farel Christian. Farel Christian is squeezing it back on inside, what a switchback. Diambil lagi, dia memasuki ke sektor yang terakhir. Ini akan menjadi tikungan yang terakhir. Apakah dia overtaking lagi di sini, memasuki tikungan ke terakhir ya, tikungan terakhir, Jorge Lorenzo masuk ke lap selanjutnya, which is the 5th lap of the race, and Farel Christian is still safe and not safe in the first place because someone is slipstream on behind of him, and it's gonna be super sick, not super sick, it's sick Chris on the inside. What an overtaking maneuver, lagi-lagi side by side kedua pembalap memasuki tikungan selanjutnya, masih dengan Secret untuk mempertahankan sisi dari itu, dan diambil dari dalam. What a block pass, really good block pass. Just baru gua bilang, just like what I said before, Chris is doing a Simoncelli thing, guys. Waduh, ini panas ini. Tadi juga tampaknya tadi ada sedikit kontak mungkin, sedikit touch, tapi tampaknya masih aman untuk mereka berdua. Menurut gua sih itu masih aman. Itu justru yang bikin seru, guys. Wah. Jadi masih aman, keduanya masih tidak ada singgungan. Mungkin apakah Krisnawan bakal dapat slipstream di sini? Di tikungan Pedrosa Corner. Masuk lagi tikungan ke-6, Pedrosa Corner on the inside. Once again, the contact cannot be prevented
it cannot be avoided by the third riders. And someone, hati-hati, pembalap di nomor 3 mencoba untuk mengambil, he's taking the advantage of the two riders battling in front. Dia mengambil keuntungan ya. Kayaknya ini dia bersabar, tunggu sabar dulu. Kalian berdua bikin kesalahan yang signifikan, gua ambil, gua tinggalin kalian gitu kan. Mungkin itu yang bisa terlihat dari segi main dia di sini, guys. Di battle ini yang justru bisa jadi untung banget itu Bar Akbar, karena ketika mereka ada kontak atau ada clash gitu kan, jadi Bar Akbar yang diuntungkan, mereka lagi battle seru-seruan. Wah, Bar Akbar sayang sekali, sayang sekali posisi ketiga. Pembalap yang tadi gua bilang bisa mencuri kapan saja posisi antara dua pembalap yang di depan, malah crash di sini. Sayang sekali. Dan itu Bar Akbar, guys. Komentator jinx itu Sobat Yario. Oh my god, Bar Akbar. I was so excited to wait him. Apa ya? I was excited to not wait, to see him squeezing the two riders battling in front. Itu akan menjadi momen yang sangat epic, dan tentunya itu yang dikatakan oleh Adri tadi, everything could happen, never say never in MotoGP dan in GP bikes, especially not MotoGP, and itu langsung terjadi, guys. Sayang sekali seorang Bar Akbar harus terjatuh di tikungan kedua terakhir kalau nggak salah. Kalau menuju kedua terakhir itu tadi, guys. Itu memang tikungan yang membuat apa ya, banyak momen-momen yang high side juga sih di situ, banyak momen-momen melebar karena agak tricky, mau ngepush takutnya ngelebar, nggak ngepush juga takutnya di overtake sama pembalap yang ada di belakang, karena tadi dia agak sedikit di tengah antara posisi ketiga dan antara posisi kedua dan juga keempat. Here we go, Kristawan. Coba lagi di tikungan Pedrosa corner, apakah melebar? Block pass. Gue udah bilang kan, tikungan ke-6 akan menjadi tempat di mana mereka akan mencoba untuk nge-push di hard break untuk mengambil sisi dalam, guys. Karena block pass di situ nyaman banget. Seakan-akan gue yakin motor gue nggak bakal jatuh, asalkan well calculated move diperhitungkan dengan sangat baik dan dibalas lagi oleh Farel Christian. Run your time, made contact. Tapi bukan a big contact. So Farel is still doing good, running at the right handers, really fast they are. Side by side, the two riders switching maneuver is about to happen again through the last sector. Sedikit ada signal meminta maaf atas kontak dan terjadi antara kedua pembalap di sini. Farel Christian, gua sampai belibet ngomongnya, guys. Farel Christian untuk masuk dari belakang, coba untuk mendekatkan lagi posisi di sektor terakhir ini, guys. Masih dengan Farel Christian membayang-bayang seorang Sikro is trying to be defending it, running at the last corners. No! Farel just made a mistake and it's gonna be a safe lead for the Sikris. Namun mungkin Farel akan mencari kesalahan dari seorang Sikris lagi untuk bisa lapat lagi up into the first place of this R3 Series Championship, Adri. Tadi gapnya juga dari jauh terus mendekat lagi karena efek slipstream itu. Jadi mungkin di lap ini juga kita bisa expect Farel mungkin akan kembali mendekat dengan Kristawan dan mungkin mengambil alih kembali posisi pertama itu tadi. Tapi memang battle yang sangat ketat itu, dan ini udah menuju beberapa lap terakhir loh. 3 lap terakhir akan ini masih Kristawan masih berada di depan Farel Christian. Apakah Farel Christian? Farel is back on the inside. Ini yang baru bilang, Kristawan harus tunggu momen-momen di mana mereka tanpa pikir panjang langsung mengambil kesempatan, langsung mengambil celah, sekecil apapun celah. Selama gue merasa gue bisa lewat, as long as I think I can pass through, I will take it without thinking any furthermore. Tanpa berpikir panjang lagi Farel Christian back into the first place, and the comeback is about to complete. Farel is up into the first place after several times drop into second and even third place of this race. Ini dia momen lagi, replay, tayangan ulang dari seorang Sikris, diambil posisi oleh seorang Farel Christian. Farel is doing really good. He's showing that he deserves to be the second back-to-back winner of this R3 Championship. Henry. Itu Kristawan aja sampai harus sit up, harus mendirikan motornya itu. Kalau tadi Kristawan itu masih dalam posisi itu bisa jadi bahaya ya. Iya, tadi untungnya Kristawan bisa menegakkan. Nah ini yang unik, yang pentingnya dalam balapan itu. Jadi balapan kan bukan hanya satu orang balapan, jadi keduanya harus saling paham bagaimana cara mereaksi ketika dia mau overtake. Jangan terus-terusan hold posisi. Kalau misalkan memang udah diambil nih, jadi ya memang sudah saatnya ya memberikan posisi gitu kan. Ya, satu kata yang mendeskripsikan hal itu ya, it's a professional, right? Professional, mereka mencoba untuk menjadi ini seorang professional rider of e-sport, ada mereka bisa mengkontrol emosi.
Karena mereka berpikir kalau memang cuma sekedar ego, kita ngikutin ego, gue bisa defense lagi tuh, Dre. Gue bakal mempertahankan apapun. Kalau memang gue jatuh ya gue jatuh aja. Tapi sebenarnya gue mempertahankan lain tersebut. Bodo amat pembalap di depan mau jatuh atau gue yang jatuh atau dua-duanya yang jatuh. Tapi di situ dia malah, ya udah, gue ngalah dulu karena itu sangat lumayan beresiko karena gue bisa kemungkinan kehilangan posisi gue juga gitu kan. Jadi I'll take it another time, let's hit for another chance gitu kan. Mungkin dia bisa yakin juga dengan pace-nya sih, Dri. Karena di sini kalau masuk kita kan ke-6, ini tempat di mana si Chris mengambil posisi itu beberapa kali. And let's see when it comes into the braking zone di titik pengereman, dan ya nggak kelihatan posisi satunya. Mungkin nge-lag. Koneksi ya. Oh, nge-lag. Oh, masih. Dan Yes mendekat karena kali. Fahril. Oh my god. What a crowd! Dua posisi. Dua posisi teratas. Wah, ini di luar Naila, guys. Waduh, otak gua nggak bisa memproses kejadian barusan itu. Otak gua nggak bisa memproses. Masih posisi pertama. Dua posisi teratas. Kehilangan posisinya begitu aja, sayang sekali. Tadi mungkin sepertinya Fahril Vision kehilangan traksi depan, jadi terjatuh langsung. Chris Nawan juga tidak bisa menghindari. Ini nampaknya yang mimpin ini. Oh, KW yang memimpin. Kedua KW. ada Quartararo ini Bell Reinhardt, sorry. Ini dia salah nama sepertinya dia. Jadi KW dengan Bell Reinhardt di posisi kedua. Ini sangat KW big cross. Baru memimpin KW saat from the P1 again. Wah, ini udah bukan jinx komentator lagi. Ini jinx dari the whole circuit of Jerez. Jerez ini ngeri kali ini sirkuit, guys. Otak gua cuy lagi berekspektasi, gua udah susun pikiran gua sejauh mungkin kata-kata yang gua akan persiapkan dari battle yang terjadi antara pembalap posisi pertama dan posisi 2, dan tiba-tiba prosesornya error, bootbot bottleneck ini Bell Reinhardt. Wah, itu siapa lagi terjatuh? Nampaknya Chris Nawan. Iya, Chris Nawan terjatuh. Jadi tampaknya chance dia buat mengambil dari posisi kedua udah selesai. Depresi, guys. Ini lagi-lagi Chris Fahril Vision ini mungkin ada chance untuk mengambil posisi satu dari Bell Reinhardt, tapi kita tidak tahu. Mungkin Bell Reinhardt juga masih bisa mempertahankan posisi dengan aman. Mungkin dia juga mencari pace yang cukup untuk mempertahankan posisi satu dia, tapi kita tidak tahu. Ini Fahril Vision ada di frame TV, jadi mungkin masih ada kemungkinan Fahril untuk bisa mendekat ke Bell Reinhardt walaupun game-nya cukup berat. Dari 2,2 menjadi 1,4. Gila itu battle-nya tadi loh. Pikiran gue masih nggak bisa move on dari momen tadi, deh. Tapi di sini mau nggak mau kita harus melihat bahwa mereka they're entering the final lap, dan bahkan di lap terakhir mereka udah memasuki sektor-sektor terakhir ini, guys. Ini abis ini udah mau tikungan kanan, dan abis itu masuk ke sektor terakhir di mana double right handers and then to the Jorge Lorenzo's corners, and it's gonna be siapa tadi nomor 1 ini agak sedikit kalah kursor. Bell Reinhardt ini. Bell Reinhardt. Wah, belum aman ini sepertinya deh. Bell Reinhardt ini 0,7 gitu ya. Menuju Lorenzo corner. Fahril cukup aman masih di posisi kedua, dan juga si Chris di posisi ketiga ya kayaknya. Ini dia last corner. It's gonna be tight final corners. Fahril is taking inside lines. The comeback is about to complete, and he's back into the first place. Fahril Christian, mind-blowing performance, and he's taking inside lines. Masih mencoba untuk mempertahankan posisi sekarang in the first place. Fahril Christian spins in again. Jerez Grand Prix. Fahril Christian fighting a whole time from the start of the race, from the back of the pole sitter, is up into the first place dan mencoba untuk battle. Di luar dugaan dia malah crash, dan he's now back into the first place. Ini yang dinamakan mental seorang juara. Masih nge-push, tidak mau mempertahankan pikirannya, gak mau mikir tentang momen atau insiden yang terjadi di lap-lap sebelumnya. Dia malah fokus untuk mengejar posisi yang depan karena dia merasa I still have the pace, I still have the momentum to move into the first place, and that's it. Fahril Christian totally worth it. Dia menangkan race Jerez ini, guys, dan mungkin jadi pemenang yang back to back ya tuh. Ini pemenang back to back, dan tadi gamenya 0,030 itu close banget itu. Tadi mungkin juga Bell Reinhardt mungkin di last lap dia hanya ingin mempertahankan posisinya, mungkin dia tidak ingin push gitu kan, apalagi dia mungkin tahu 2,2 gapnya dengan Fahril Vision, jadi mungkin dia bisa pertahankan. Tapi di luar dugaan Fahril Vision push like hell. Hands down. Dia benar-benar tidak menyerahkan posisinya begitu aja. Dia benar-benar fight till the end. Yes. Dan 0,030 itu
setara dengan kecepatan kedipan mata deh. Kedipan mata itu 0,03 detik. Itu seperti gapnya Marquez sama Alex Rins di Silverstone. Wow, itu close banget itu tadi. that was a close finish. Dan kalau kita lihat itu mata kita nggak bisa ngebedain. It has to be the checkered flag camera ya, kamera yang ada di garis finish guys. Dan Fares kan mencetak fastest lap-nya di lap ke-9 di last lap. What? Dia mencetak fastest lap-nya. Oh, emang bener-bener nge-push. Poin zaman dia bener-bener nge-push. Berarti bisa disimpulkan bahwa Farel tadi mungkin merasa I can still push the bike. Cuma mungkin dia mencoba untuk bukan bermain aman tapi tidak mengambil resiko. Dan pada saat dia udah jatuh, langsung dia berpikir, okay, I'll give my best, I'll give everything that I can do to push the bike. Dan ya, akhirnya mencatatkan lap tercepat inside of the race at the final lap of the race, and also back on the first place at the final lap of the race after a big cross between him and also Super Sick Christian. Krisnawan guys. Ya, ini dia kita bisa lihat resultnya. Yes, bisa dibacakan dulu. Memenangkan setelah terjatuh di last two laps, memenangkan dengan 0,030 detik dari Renat. Lalu ada posisi ketiga Krisnawan, Bar Akbar, Dipo Akbar di top 5. Wow, Dipo Akbar, good Luciano spot. Media, Grebian Aza, Dwi Putra, dan Marwan itu di slide 1. Di slide 2 yuk. Di slide kedua ada Mahardika. Mahardika kan? Mahardika. Ada GG, ada M Rangga dan B-Ways yang menjadi top 15 kita. Itu dia 15 pembalap yang sudah bertarung di Harris Grand Prix. Dan untuk keempat terakhir di slide kedua tadi tidak apa-apa, masih ada beberapa race lagi dan kemungkinan mereka juga bisa mendapatkan jatah untuk menang ya, karena ya di sini kalau gue lihat sebenarnya semua mempunyai pace yang luar biasa, hanya saja mungkin konsistensi dan juga kurang beruntung juga ya, karena bisa dilihat tadi itu untung aja mereka memimpin dengan gate yang cukup jauh, jadi masih bisa bertahan di top 3. Tapi kalian bisa lihat udah sekencang itu, udah seketat itu race-nya. Tiba-tiba crash di tikungan yang gue nggak berekspektasi, nggak gue pikir bakal terjadi insiden di tikungan itu. Malah gue pikir tadi insidennya bakal di tempat yang si jatuh di kedua kalinya, yang di sektor terakhir itu yang double right hander di situ guys. Wah, itu dia. Dan untuk race Harris ini menurut gue sesuai ekspektasi, bahkan lebih dari ekspektasi. This is way kita sampai error loh, otaknya itu sampai nggak bisa proses saking randomnya itu loh. Waduh, semuanya tidak terprediksi. Dan Farid tadi akhirnya championship standing dia posisi pertama kan 50 poin itu dia kan cukup full points, jauh perfect points, siap. Karena yang dia sudah full point, sementara yang lain mungkin di posisi sebelumnya di race sebelumnya masih berapa. Farel dua kali 25 poin. Yes, dan itu dia ke-15 pembalap sudah bertarung, sudah memberikan yang terbaik, all the best that can do, and hopefully the next race is gonna be even better. Karena kayaknya susah untuk race selanjutnya, ekspektasi kita bakal lebih tinggi nih setelah race ini, tapi tidak menutup kemungkinan akan lebih luar biasa lagi karena ya tentunya kita masih menunggu ya. The next race is going to be French GP, and that's it guys. That's it. Sudah di penghujung race dan ya sampai jumpa lagi di race yang berikutnya yang akan menjadi French GP atau Le Mans mungkin ya ini. Dan ya gua Rio Rex pamit undur diri, kita jumpa lagi di konten yang berikutnya. Dan juga ada Adri, gua Adrian, dan we'll see next round. Wow, bye bye. Ciao. Sampai jumpa teman-teman semuanya.